Terus waktu aku video call, aku nunjukin nih, keterima di sini. Terus kata aku, apaan sih gemeter-gemeter gitu? Foto aja lah foto. Nggak kelihatan, goyang-goyang terus HP-nya. Iya, karena lagi goyang Shopee ya, Jess ya. Oh, iya. Hai, selamat datang di Akalogy, channel yang akan membahas nih persiapan masuk dan hal-hal seputar kampus. Bersama saya David, dan hari ini kita akan membahas mengenai bukan satu jurusan yang khusus, tapi bagaimana caranya anak-anak yang gagal di tahun pertama itu dapat mempersiapkan diri untuk di tahun kedua. Karena banyak yang nanya nih, David, gimana sih Kak caranya prepare ketika gagal di tahun pertama untuk coba di tahun kedua? Nah, kalau saya sendiri nggak bisa ngertiin. Nah, jadi kita sudah hadir di sini murid saya, namanya Jessica, dari Ilmu Ekonomi UI angkatan 2021. Halo Jessica, gimana kabarnya? Halo Kak, baik-baik. Oke, yes. Orang-orang di rumah belum tahu, silakan kenalin diri dulu, namanya, terus dulu asal sekolahnya di mana, sama ini pilihan dan jalur masuknya apa. Yuk, silakan. Halo semua, perkenalkan nama aku Jessica Safira. Aku asal SMA-nya dari SMAK Penabur Kota Tangerang, dan aku ambil jurusan Ilmu Ekonomi dari jalur SIMAK. Tuh. Oke, jalur masuknya SIMAK UI ya. Nah, kalau boleh tahu Jessica, dulu anak IPA kan? Ketemu gue di kelas soalnya. Dulu di BT8 kan ya, satu kelas di H ya Jess ya? 2 semester apa 1 semester? Betul. 2 ya? 2 semester di H terus, iya. Oh, 2, ya oke. Ya, ingat-ingat. Nah, Jess, dulu kan lo anak IPA nih. Setahun pertama itu rencananya pengen masuk apa sebetulnya? Tahun pertama tuh IPA banget sebenarnya. Pingin masuknya arsitektur. Jauh ya. Nggak apa-apa. Berarti ada ceritanya pasti kan? Arsitektur. Terus, Jessica ikut jalur apa aja dulu pas tahun pertama, Jess? Pas tahun pertama itu aku dapat SNMPTN juga, cuman kalau dari sekolah tuh emang dari UI susah banget lah, jadi nggak ngarepin sama sekali. Terus habis itu lewat jalur SBM sama jalur SIMAK UI kayak gitu. Oke, jadi selain SIMAK UI nggak ikut mandiri yang lain, Jess? Waktu itu sebenarnya apa ya, soalnya aku udah daftar swasta kan, jadi kalau daftar mandiri lagi tuh selain UI atau UGM, itu kan bayar uang pangkal, dan akhirnya kayak jadinya lebih mahal juga. Tapi waktu itu aku daftar ITB, karena ITB pendaftarannya lumayan murah sih waktu itu. Yeah. Daripada yang lain. Jadi ya udahlah, coba-coba aja gitu. Oke. Nah, jadi kan intinya nggak dapet ya Jess ya, karena ini kan ngomongin tahun keduanya nih. Nah, waktu itu Jess, perasaan lo sendiri gimana tuh Jess ketika nggak keterimanya? Karena gue pribadi belum ngerti ini rasanya gimana. Ya, Jessica bisa cerita. Rasanya sedih banget sih waktu itu. Waktu awal buka kan tadi ya udahlah nggak mau nangis lah, udah biasa aja, tapi akhirnya nggak tahan juga, akhirnya nangis juga seharian. Sampai besoknya gitu masih kayak sedih gitu. Oke. Ya, turut prihatin ya Jess ya di tahun pertama. Karena Jessica salah satu anak yang sering nanya-nanya di line ya Jess ya, suka nanya-nanya soal. Dan kita cukup akrab gara-gara main Shopee tanam. Iya. Oke. Tanam. Oke. Jadi selain nanya matematika juga mainan Shopee bareng nih ceritanya teman-teman ya. Oke. Nah, akhirnya Jessica dapat ke swasta tadi, jurusannya apa, Jess? Itu arsitektur. Arsitektur juga. Oke. Jadi sesuai lah ya sama yang diminati di tahun pertama. Oke. Nyaman nggak, Jess, selama 1 tahun itu kuliah di sana? Sebenarnya sih kalau nyaman aja gitu, kayak teman-temannya baik juga, lingkungannya juga baik. Cuman apa ya, kayak ada yang kosong aja gitu, kayak ada yang kurang, karena awalnya kan katanya kalau kita mau sesuatu kan kita ngebayangin situ kan, dan aku nggak pernah ngebayangin gitu, pengennya kan ngebayanginnya di UI kan, jadi kayaknya kayak ada yang kurang gitu, kayak ada apa ya, kayaknya data kayaknya apa ya, kayak nggak tahu deh, kayaknya kayak masih pengen nyoba aja gitu, kalau nggak nyoba bakal nyesel banget gitu. Oke, takutnya masih penasaran ya Jess ya. Iya. Kalau dulu Jess, gue punya teman, kebetulan teman gue juga di Akalogy ini, dia tuh coba juga di tahun berikutnya, karena kakak-kakaknya banyak kan masuk UI,
gitu loh. Jadi ada seperti kayak apa ya? Kayak dari dulu udah ngebayanginnya tuh UI karena kakak-kakaknya UI dan punya jakun-jakunnya gitu kan. Nah, kalau Jessica sendiri, apakah orang tuanya mengharuskan, udah masuk ini aja, atau itu pure keinginan Jessica sendiri? Sebenarnya kalau dari keluarga sih ya pengen, cuman kayak nggak maksain gitu loh, karena tahu juga kan susah banget. Dan dari keluarga itu saudara aku dari mama aku doang yang ada masuk UI, masuknya juga bagus-bagus dan dikiranya kayak mereka tuh emang yang pinter-pinter gitu loh. Jadi aku juga takut gitu kan. Terus dari keluarga papa juga belum ada, jadi kalau aku masuk aku baru yang pertama. Dan aku mau UI itu sebenarnya waktu aku SD kan aku sempat ke situ kan karena ada ke unit tante aku gitu kan, terus aku mampir ke UI, terus aku kayak pertama kali lihat kampus tuh kayak ih keren banget ya UI gitu, jadi pengen jadinya pertama kali tuh tahu kampus tuh UI gitu, dari dulu kalau ditanya mau masuk mana masuk UI, terus tapi udah finalnya tuh baru kelas 12 tuh baru mikir-mikir kenapa enggak yang lain gitu. Jadi aku makin menganalisis gitulah, sebetulnya kenapa sih mau UI gitu. Jadi maunya sih dari diri aku sendiri sama didukung orang tua juga. Oke, nah kenapa jadinya? Kan lo anak IPA dan udah di kuliah di swasta itu ambil arsitektur, Jess. Kenapa kau ini IPS gitu jadinya, ilmu ekonomi? Ya, boleh diceritain mungkin. Sebenarnya tadinya sempat mau arsitektur. Nah, tapi aku tuh mulai fokus belajarnya sebenarnya pas udah Januari atau enggak pas Maret lah lebih fokus lagi kan. Terus aku tuh mikir, kayaknya waktu aku semester waktu aku 2020 itu aku dari nilai TO itu menurut aku kurang, dan habis itu aku kayak emang kurang bisa gitu loh. Aku udah belajar terutama yang kayak fisika gitu, fisika biologi menurut aku susah banget. Jadi kayak udah belajar tapi kok kayak nggak nangkep-nangkep ya, nggak di ngertiin gitu, nggak bisa. Terus habis itu akhirnya aku mikir kayaknya ini kalau mau nyoba lagi harus soshum deh. Soalnya nanti bakal sayang aja gitu kalau nyoba terus nggak bisa lagi. Jadi akhirnya aku nyoba soshum dan waktu belajar kayaknya lebih asik dan lebih gampang di ngertiin gitu loh. Jadi ya akhirnya aku pilih soshum. Dan kenapa ilmu ekonomi? Ini sebenarnya aku pilihan kedua nih di SIMAK. Karena tadinya aku mau manajemen, tapi kan manajemen tuh kayak lebih tinggi passing grade-nya. Jadi ya nggak apa-apa juga sih. Gitu. Oke, nah sebagai anak IPA, Jess, susah nggak sih sebetulnya belajar sosum ya dari nol? Khususnya ketika lo pengen di tahun kedua nih ya. Sebenarnya sih kalau dari aku ya, waktu kan aku SMA juga, SMA-nya IPA, tapi aku tuh nggak terlalu bisa yang fisika biologi itu, apalagi biologi deh menurut aku susah banget kan. Terus jadi waktu aku belajar IPS justru kayak 3 bulan tapi kayak kayak lebih lebih menarik aja gitu, dan aku lebih gampang ngertiinnya, ngerti konsepnya. Jadi kayak lebih asik juga belajarnya, nggak kayak rasa sia-sia. Dan mungkin juga kalau dulu mungkin belajar kayak mikirnya buat ujiannya kali ya. Kalau sekarang tuh aku mikirnya kalau belajar jangan buat ujiannya doang lah, kan ujian nanti juga soalnya beda-beda. Jadi ya belajarnya dinikmatin aja. Tapi dulu, iya sih dulu bareng teman-teman. Justru yang tahun ini tuh waktu aku nyoba lagi aku bener-bener nggak cerita ke siapa-siapa. Jadi kayak aku mau nanya ke Kak David aja enggak jadi gitu. Aku Termasuk kayak kita ke malu gua nggak gitu ya, kan. Jess ya? Tiba-tiba pas kita ngechat udah, Kak David mau denger sesuatu nggak Kak? Apa tuh? Pasti kakak Iya, kaget gitu kan waktu itu. Aduh, iya iya, iya. benar. Iya, aku tuh malu cerita soalnya aku takut aja gitu kalau misalnya nanti udah ngasih orang terus nanti malah banyak yang nanya, terus kalau aku malu aja kalau nggak masuk terus ditanya SBMPTN-nya masuk apa enggak, terus kalau enggak tuh kayak nanti takutnya malah mentalnya turun gitu lah, jadi ya udahlah sendiri-sendiri aja. Terus waktu itu tadinya tuh aku juga nggak mau bilang ke orang tua dulu kan, jadi aku belajarnya tuh diem-diem. Aku nyatet catatan orang tuh aku hafalin sendiri. Terus jadi mereka taunya kan aku ngerjain tugas-tugas arsitek aja tuh. Nah, terus abis itu gara-gara udah mulai SBM kan ya itu minta karena dibayarinnya kan harus dari BNI gitu-gitu kan. So, akhirnya aku bilang aku mau daftar, terus jadi Iya, biar iya. didaftarin. Terus ya udah deh, dia ketahuan terus malah ditanya-tanya gitu kenapa mau ini gitu. Tahuan deh. Oke, nah pertanyaan yang paling pentingnya gimana Jess caranya bagi waktu dengan
kuliah dengan persiapan SBM-nya. Karena kan nggak mungkin lo ngelepas 100% gitu kan. Karena ya bisa lo harus punya backup-an tentunya untuk coba si UTBK-nya ini. Terutama arsitektur itu kan kalau di UI ya, terutama banyak banget tugasnya, harus sampai begadang lah, kadang nggak tidur lah untuk ngerjain tugasnya kan, kadang bikin sketsa, bikin maket dan lain-lainnya. Nah, itu gimana kalau dari lo sendiri? Nah, waktu aku kuliah, waktu masih semester 1, itu tuh aku masih ya udahlah udah ngerelain UI gitu kan. Jadi aku ya udah aku ngerjain aja tuh. Jadi masih on track semua. Nah, waktu aku udah semester 2, sebenarnya awalnya masih on track, tapi waktu aku udah bulan Maret, kalau nggak salah Pak, udah hamil 3 bulan gitu deh, itu tuh aku udah mulai kayak aku pengennya UI gitu, kayaknya udah dikit lagi SBM, terus kayak tapi aku masih mau gitu, tapi udah dikit lagi bisa nggak ya? Jadi akhirnya waktu itu ada beberapa dicicil, tapi jadi lebih morsiin banyaknya buat SBM-nya sih jujur. Terus yang tugas-tugasnya itu aku atur waktunya sih, tapi aku ada yang ngerjainnya udah akhir-akhir gitu tuh, udah kayak apa ya, udah mau deket baru aku kerjain. Soalnya aku belajar dulu. Terus apalagi yang waktu aku udah hamil 1 bulan. Nah, waktu itu aku juga karena aku nggak mau les lagi karena ngerasa kan ngeberatin, dan aku juga nggak bilang siapa-siapa juga kan kalau aku mau nyoba lagi. Jadi akhirnya aku daftar tuh karena aku ngerasa waktu aku belajar otodidak itu aku nggak tahu nih materi IPS tuh udah semua apa belum sih, aku ngerasanya belum gitu. Jadi buat sekalian konfirmasi gitu, jadi aku daftar hamil 1 bulan, ada lesan gitu. Dan waktu itu tuh aku yang ngenyumbangin arsitekturnya tuh aku agak ini sih, agak belakangin dulu sih. Jadi aku belajar dulu, terus kalau udah mepet-mepet baru aku kerjain. Sebenarnya aku takut banget tuh nilainya, takut hancur kan IP-nya. Tapi gimana ya, tapi ya udahlah nanti aja, kejarnya nanti aja, pokoknya selesaiin dulu yang ini, yang tahun ini, karena nggak, kalau tahun depan nyoba lagi kayaknya nggak mungkin mau sih gitu, karena udah kejauhan bedain sama teman-teman juga. Oke, gitu ya caranya. Jadi lo memprioritaskan memang untuk UTBK-nya dulu ya Jess ya, karena kan udah dekat. Nah, mungkin emang ngerasa baru urgensinya itu ketika semester 2 ya Jess ya, ketika orang-orang udah pasti banyak tuh di Instagram atau di line kan, tryout ini, tryout itu ya kan, kayak gitu soalnya. Ya, paham. Jadi akhirnya nilai lu kalau boleh tahu ya Jess, IP lu jatuh nggak di semester 2 itu? Ya udah deh, sebut aja nggak apa-apa lah ya. Sebut aja lah, kan udah nggak di sana gitu kan. Jadi itu yang semester 1 aku 3,88. Nah, terus semester 2-nya aku jadi 3,6 berapa gitu, pokoknya turun deh. Iya. Turunnya lumayan ya, 0,2-an ya. Iya. Tapi ya masih kumlat lah, it's okay ya. Worth it lah. Tapi aku udah tahu juga sih pasti bakal turun. Terus tadi ya rencananya tuh kalau sampai nggak masuk semester 3-nya lah baru langsung inian. Cuman ya udah terima juga. Apa sih Jess kira-kira ada nggak sih yang membedakan dari attitude terutama ya, dari sikap kita ketika belajarnya supaya lo bisa keterima? Kalau dulu tahun pertama itu kan tiap minggu nih aku ngeles bareng teman, dan biasanya kalau pulang tuh sebenarnya udah capek banget kan, terus apalagi aku ngelesnya hari Minggu, terus Seninnya udah masuk sekolah lagi, jadi biasanya udah capek banget, jadi akhirnya nggak diulang lagi loh belajarnya. Nah, yang ngebedain mungkin karena waktu itu aku udah intensif, apalagi yang udah hamil 1 bulan, jadi kalau diajarin aku tuh suka ngulangin videonya gitu loh, karena sekarang kan udah online, jadi ada videonya. Jadi aku nonton recordingnya terus sampai aku ngerti gitu, terus aku ngerjain soal-soal sendiri. Terus ada juga yang terkenal tuh buku kuning katanya kalau yang IPS. Nah itu juga aku ngerjain soal-soalnya. Kita tahu juga ya. Tahu kuning yang kecil ya Jess ya, yang kecil. Iya yang SKS itu. Terus mungkin bedanya apa ya? Iya dulu sebenarnya waktunya panjang ya, maksudnya lebih panjang. Cuman aku nggak langsung ngulang gitu loh. Terus apalagi kalau biologi kan juga susah gitu, terus aku nggak langsung ngulang. Terus aku juga kayak emang rasa kesulitan juga sih. Tapi yang ngebantu dari 2020 itu kan waktu itu diumumin diganti jadi TPS-nya doang ya, TPS doang. Nah, itu ngebantu banget ya pas aku 2021-nya. Jadi kayak udah biasa sama soal-soalnya, tinggal dilatih-latih lagi. Sama tadi apa ya yang ngebedain ya?
Kalau yang ngebedain sih itu sih. Oh, terus waktu aku sempat ngeles Hamil 1 bulan itu, sebenarnya yang ngajar ekonomi aku tuh menurut aku kurang enak dan dia tuh nganggapnya semua orang udah IPS gitu loh, sedangkan kan aku masih baru. Terus akhirnya karena ada recordingnya lengkap, terus aku nonton yang guru satu lagi. Terus aku selesai gitu. Iya, ngerti. Itu aku langsung ngerti di situ. Terus waktu itu aku nanya juga kan, katanya kita boleh nanya di WA. Terus tapi yang guru aku yang harusnya aku dapat itu dia nggak jawab. Terus aku nanya aja ke satu lagi, terus dia kayak udah enak gitu. Jadi ya beruntung juga sih, untuk online ada 2 jadi aku Untung nggak gitu cuma sih. satu ya, Karena Jess aku juga ya. Ada pilihan lain. iya iya dan waktu itu aku juga nanya ke Kak David doang dari guru-guru lain. Oh Karena iya? terus aku juga Oh orangnya iya. iya, aku juga orangnya banyak nanya kan, aku belum ngerti aku nanya terus. Jadi Yes, ya yes, untung yes. dia mau jawab gitu loh, mau Oh, ladenin. Oke, jadi banyak ya Jess sebenarnya hal yang ngebedain ya. Terutama kalau yang Iya. bisa gue tarik kesimpulannya, kita ngulang materi itu sangat berpengaruh ya Jess ya. Oke, jadi itu mungkin tipsnya untuk yang anak-anak tahun pertama yang belum mencoba tahun kedua, jangan sampai kalau bisa diulang materinya ya. Karena jujur gue pribadi ketika di kelas dia suka ngomong emang materi itu perlu diulang. Kalau emang nggak ngerasa pinter, ya setidaknya lo rajin lah. Karena dengan lo rajin itu sebenarnya lo bisa bersaing dengan anak-anak yang bisa jadi punya kepintaran yang lebih secara akademik ya. Anak-anak akademik beda-beda. Oke, nah terus Yes, setelah keterima, akhirnya kesampaian di cita-cita masa kecil. Gimana rasanya pas lagi buka simaknya? Taruh sebelum ke simak, pas UTBK lo ketika gagal, gimana Jess perasaannya? Apa kayak, aduh kok ulang lagi gitu? Nah, sebetulnya waktu aku benar-benar mau belajar itu kan yang benar-benarnya tuh hamin 3 bulan. Jadi aku tuh udah ngerasa kayak ini SBM tuh udah deket banget deh. Kayaknya sebenarnya bisa nggak ya? Kayaknya agak nggak mungkin deh. Aku agak takut gitu kan. Terus aku lihat simak. Nah, di simak itu syaratnya kalau mau ikut simak harus ada nilai UTBK. Nah, itu aku ikut SBMPTN makanya. Tapi sebenarnya nggak terlalu nge-expect itu sih, dan waktu ngerjain juga ya kalau yang TPS itu lumayan bisa ya, tapi yang lainnya sebenarnya agak bingung-bingung juga. Kawan waktu itu belajar otodidak, terus kayak masih mencar-mencar gitu materinya. Jadi ya sebenarnya udah kayak nerima aja sih, yang penting bentar lagi nih simak nih harus benar-benar bagus nih, harus benar-benar bisa. Gitu, jangan sampai gagal lagi kayak gitu. Sebenarnya agak serem sih ya. Udah terakhir Agak-agak gitu simak. nekat-nekat gitu ya Jess ya kayaknya ya. Iya, udah agak mepet. Ketika keterima simak, tadi kan pilihan pertama manajemen, terus ketika keterimanya di yang ekonomi, perasaannya gimana Jess? Tetap senang atau kayak, aduh ada kecewa dikit? Gimana tuh? Oke, jadi waktu aku waktu aku buka pengumuman itu, aku sebenarnya terus lagi sendiri, terus cici aku lagi di bawah dan mama aku lagi di luar gitu kan. Terus itu kan jam 1 bukanya, 30 Juli kalau nggak salah, 30 Juli jam 1. Terus diundur kan sama UI jadi jam 1.10, terus 1.30. Nah, terus aku masih nggak berani buka sampai udah 1.40. Terus aku kayak masih nahan-nahan gitu kan. Nah, akhirnya waktu aku buka, aku nggak berani lihat, terus sebenarnya tuh aku lihat, iya aku kaget karena panjang gitu kan. Kalau misalnya nggak terima kan cuma kayak satu line gitu. Terus ini panjang Maaf kayak gitu ya. iya, kalau maaf kan kayak cuma satu baris doang. Sini kayak banyak, terus itu kayak langsung gemeter gitu loh Kak. Oke, lebay-lebay orang terima gitu deh. Ngerti. Terus Kalau yang aku ini ngerti Jess, kalau yang keterima gue ngerti. Kalau yang ketolak enggak. Iya, karena kalau yang gue tahu emang simak itu pengumuman lebih panjang dibanding SBMPTN. SBMPTN kan langsung satu layar doang kan. Simak tuh emang sampai bawah-bawah tuh kadang. Iya. Iya, benar-benar ada yang tahap-tahapannya gitu kan. Betul. Terus itu iya. Waktu itu aku gemeter banget. Terus itu aku iya teriak-teriak. Aku sampai teriak-teriak. Terus waktu itu kan mau nelfon kan. Terus aku nelfon papa aku kan. Nah, waktu itu aku tangannya gemeter nih. Terus aku Pencet nomor siapa jadinya? Nyasar. Enggak, tadinya kan aku nelfon mama dulu, terus mama kayak nggak jawab gitu, emang suka kayak di silent gitu deh. Terus itu waktu diangkat sama papa, tangan aku gemeter, terus aku bilang video call. Kalau itu kan aku terima apa sambil teriak-teriak gitu, pasti nggak jelas aku ngomong apa. Apa juga bingung ya, ini ngapa anak gue nih ya kan? Iya.
Terus waktu aku video call, aku nunjukin nih, Rima di sini. Terus kata aku, apaan sih gemeter-gemeter gitu? Foto aja lah foto. Nggak kelihatan, goyang-goyang terus HP-nya. Iya, karena lagi goyang Shopee ya, Jess ya. Iya. Iya, terus tadinya tuh mamaku udah sempat ngira, ini kok nggak ada telepon nih, katanya jam 1. Jangan takut nggak keterima lagi. Tanya teriak-teriak gitu. Nggak gitu dong tante ya. Iya, makanya iya sih. Terus aku kan nggak bilang teman-teman kan. Terus biasanya ada pokoknya ada teman aku yang tahu gitu satu, karena ternyata kan itu waktu aku ikut yang kami 1 bulan itu asalnya dari yang anak UI juga. Nah ternyata itu satunya yang ngajar itu teman aku. Dan akhirnya dia ngepost gitu, tapi aku nggak berani repost dulu karena aku belum ngasih tahu teman-teman aku kan, terus kayak gimana ya nanti. Tapi ya udah sih akhirnya aku repost gitu. Terus seru juga sih. Seneng banget. Udah tergambarkan ya, Jess ya, nggak usah ditanya satu katanya apa, udah kelihatan ada reaksinya ya. Oke, senang juga dengernya Jessica keterima ya. Ya gue juga kaget sebenarnya nih anak ngapain pelintas gitu ya, tapi ya denger ceritanya terus senang juga pastinya. Oke, tadi udah tahu rasanya ya. Nah sekarang setelah keterimanya kan regis segala macam, udah ketemu sama teman-teman barunya. Gimana teman-teman yang baru, Jess? Lebih asik kah atau sama aja dengan yang di sebelumnya? Asik sih, mereka asik-asik semua, dan mungkin yang ngebedain juga ospeknya ya. Kalau dulu di yang lama itu kayak mentoringnya tuh nggak sedekat itu, karena kita terutama yang peer group dari yang fakultas itu kita kayak dibikin deket banget sama, karena mungkin acara-acaranya, tugas-tugasnya tuh kita disuruh ini loh Kak, disuruh video call satu-satu. Terus ada pertanyaannya harus sampai 20 menit gitu. Betul. Ya mungkin karena itu juga. Terus karena sering supaya lebih dekat sih, nggak kayak kita kepisah-pisah sendiri-sendiri gitu. Biarpun kita online, kita kayak ngerasa lebih dekat kalau di UI ini. Nah, jadi kita kan udah tahu nih teman-temannya asik-asik lah ya, karena dari struktur ospeknya sendiri, mendekatkan anak-anaknya sendiri. Tapi ada juga nggak, Jess, yang kayak lo di tahun nyoba lagi gitu? Entah itu gap year ataupun udah kuliah kayak Jessica. Ini juga aku sebenarnya nggak tahu. Aku taunya mereka nyoba lagi karena mereka keterima dan di-upload ke Instagram sekolah gitu loh. Sekolah kan suka upload. Terus mereka terima, tuh baru mereka nyoba juga ternyata gitu. Ada juga ternyata. Oke ya. Oke, jadi untuk yang terakhir nih Jess, setelah ceritanya Jessica yang menarik banget pastinya ya, punya cita-cita yang besar, ingin masuk kampus impiannya, tetap mau coba meskipun harus nunggu 1 tahun lagi. Oke, terakhir Jess, sarannya dong buat teman-teman semua, khususnya yang udah misalkan keterima dulu nih, entah itu di PTN atau di PTS, tapi masih punya keinginan yang lebih untuk masuk ke universitas impiannya seperti Jessica. Yuk, silakan. Oke, kalau dari aku mungkin kalian nggak usah, kalau kalian emang punya, kalian benar-benar mau, itu kalian nggak usah mikirin tanggapan orang lain. Mungkin ada orang yang mikir kayak, ih malu banget kayak nyoba lagi, terus ketinggalan 1 tahun dari teman-temannya. Tapi kalau kalian emang mau dan kalian yakin itu pilihan terbaik buat kalian berusaha aja buat dapetin itu. Kalian berjuang dulu. Urusan kalian dapet atau enggak, ya nanti kita lihat nanti aja. Tapi pasti upaya yang di atas udah punya rencana yang baik lah buat kita. Jadi jangan takut buat mencoba. Terus kalau kalian ngerasa kayak mungkin di pelajaran yang saintek agak kurang, nggak apa-apa sih kalau misal kalian coba lihat-lihat dulu aja gitu. Coba lihat-lihat dulu gitu, jangan mikir kayak sayang kalau di saintek udah 3 tahun gitu. Tapi kalau kalian mau nyoba juga nggak apa-apa sih, kayak lihat aja dulu. Terus kira-kira susah apa enggak gitu. Jadi terus bisa dipertimbangin juga, karena dulu aku milih arsitek dan gak mau ke yang IPS, padahal menurut aku IPS kan cukup menarik ya jurusannya. Itu aku gak mau karena kayak sayang gitu, tapi akhirnya juga karena aku gak bisa, kalau dipaksanya juga ya akhirnya sayang juga. Jadi pokoknya kalian berusaha yang terbaik aja, dan kalau kalian emang mau, kalian harus perjuangin itu. Kalau kalian mau, terus coba perjuangin itu. Oke, mantap banget ya kata-kata dari Jessica. Oke, Jessica, terima kasih banyak atas waktunya. Sukses untuk perjuangan selanjutnya di kampus impian, UI ya, Universitas Impian. Yeah. Semoga sukses dan semoga lulusnya tepat waktu atau lebih cepat. Gitu aja sih ya. Amin.
Oke, buat sobat Taka di rumah yang punya pertanyaan terkait Jessica tentunya dan perjuangannya, boleh tulis di kolom komentar di bawah ini. Oh ya, satu hal, Jessica juga punya channel YouTube. Nah, apa tuh Jess namanya? Dan itu ngapain? Boleh nggak apa-apa? Iya, jadi buat teman-teman akalogi boleh juga mampir ke channel aku, channelnya Jessica Safira. Buat kalian yang mau nanya-nanya lagi, boleh juga nanya dari Instagram DM aku aja, Jessica_Safira. Oke, nanti IG-nya Jessica akan kita taruh di kolom komentar. Kolom komentar di description box ya. Oke, sekian untuk video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah. Dadah. Hai Sobat Taka, terima kasih banyak ya telah menyaksikan videonya dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube kita ya. Dan follow Instagram kita di bawah ini. Terima kasih semuanya.